Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Muflih Mutlaqin, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah Batch 3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dengan nomor peserta 5800150336034 dengan NIM 062308255507. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja. Saya akan menampilkan praktek pembelajaran pendidikan Pancasila bab 1, mengenal lingkungan sekitar, dengan fokus materi identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran ini dilaksanakan pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, tepatnya di MIS Bustanul Ulum 3 Kasihan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat memberikan gambaran kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Senyum ceria. Allahu Akbar. Yes, yes. Baik, sebelum dimulai seperti biasa, untuk keberkahannya kita mengawali pelajaran hari ini, yaitu dengan berdoa. Karena dengan doa itu bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan semangat menjalankan semua perintah-perintahnya. Baik, untuk ketua kelas silakan untuk dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. mengenal Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita.
Ada semboyan di Pancasila yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Tanah airnya apa? Indonesia. Belum kita mulai, Bapak ingin periksa daftar kehadiran guru. Dan nanti akan bawa periksa kerapiannya. Jangan sampai siswa FI usaha untuk Indonesia itu jangan sampai ada yang tidak rapi. Ayo Mas Aswan duduknya, Mas Afnan duduknya, Mas Kasimu duduknya, kakinya. Oh iya, semua bergantung mulai, tapi jangan sampai kita dalam bercanda itu menyakiti teman ya. Nggak boleh menjatuhkan teman, tidak boleh mengolok teman, apalagi sampai mengolok-olok nama orang tuanya teman itu nggak boleh. Kita nanti akan belajar tentang perbedaan ya. Baik, sekarang saya periksa daftar hadirnya dulu. Saya panggil Kasiful, Afnan, Putra, Aswan, Dina, Aulia, Abel, terus David. Sembuh ya. Baik anak-anak, untuk warming up untuk kelas hari ini maka kita ice breaking sebentar, oke? If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it and you really want to show it, if you happy and you know it, clap your hand. Oke, tepuk tangan. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita mulai, sekarang coba kita menenangkan diri. Anteng, tangan di atas meja, tangan di atas kanan kiri. Coba pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam. Coba kalian dengarkan pelan-pelan apa yang ada di sekitar kita. Dengarkan pelan-pelan suara apa? Ada suara angin. Sekarang buka mata lagi itu. Ada suara anak bercanda, ada suara motor, ada suara daun yang kena angin, ada suara penjual, anak bermain. Nah, itu adalah termasuk lingkungan yang dinamakan dengan lingkungan. Dan di lingkungan itu ada macam-macam. Banyak sekali. Yang ada Pak Guru ingin bertanya, ingin menyebutkan, sebutkan satu saja perbedaan yang ada di kelas kita. Oke, kasih dulu apa? Kulit, Pak. Nah, kulit. Aswan. Makanan. Makanan. Putra. Nama. Rika. Abel. Suku. Asal daerah. Pekerjaan. Budaya. Isan. Kebiasaan. Usia. Gimana? Nah, yang kalian sebutkan tadi adalah perbedaan yang ada di kelas kita. Ternyata luar biasa ya, kelas kita ternyata banyak sekali terdapat perbedaan. Ayo Afnan, nggak boleh mengganggu temannya yang sedang belajar. Nah, sudah. Kasihan nanti temannya ingin paham, terus Afnan kamu jadi nggak paham. Ini nanti. Baik, ternyata di kelas kita itu banyak sekali perbedaan ya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Yang pertama ada suku, ada yang Jawa, ada yang iya. Terus ada bahasa. Dari bahasa kita menjadi berbeda. Kita bisa membedakan orang dengan bahasa. Kebiasaan yang biasanya itu rajin, kebiasaannya itu ke sawah, kebiasaannya itu ke laut, itu menjadikan orang itu berbeda. Yang kebiasaannya di laut namanya ke laut nelayan, yang kebiasaannya di sawah namanya petani, karena biasa
bercocok tanam ataupun hebat sekali kan anak-anak. Di kelas kita saja kita banyak yang beragam, banyak yang berbeda-beda. Ada dari usia, tinggi badan, warna kulit, ya kan, suku, bahasa, dan kebiasaan. Seperti Mas Afan kebiasaannya bercanda, susah sekali untuk tidak bercanda, tapi tidak apa-apa. Karena dengan berbeda-beda kita itu menjadi lengkap. Nah, sekarang kita ada misi mulia. Kita hari ini akan menjadi detektif kebaikan yang akan meneliti, menyimak, dan melihat perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang anak-anak saya minta untuk ke proyektor. Hari ini kita akan mengenal lingkungan sekitar. Ya, topiknya adalah identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggalku. Jadi kita akan mengetahui identitas-identitas tenger-tenger masyarakat yang ada lingkungan tempat tinggal kita. Nah, kenapa kita mau belajar ini? Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui identitas masyarakat di lingkungan kita. Tetangga-tetangga kita identitasnya apa? Nah, itu. Terus tujuannya apa? Kasih tahu kalau saya tahu berbeda identitasnya apa. Kita bisa menghargai, menghormati karena adanya perbedaan itu untuk kita hargai. Terus nanti kita bisa menyebutkan contoh identitas, ya, nama, pekerjaan, kebiasaan, dan seterusnya. Terus kita menghargai yang namanya perbedaan identitas. Kan ada yang menjadi buruh, ada yang menjadi petani, dan semacamnya beda-beda. Nanti kita harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan di lingkungan kita. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu identitas. Identitas adalah ciri khas seorang atau kelompok. Contohnya nama, itu termasuk identitas. Ini bernama Kasibu, ini bernama Intan, itu bernama Nela, itu bernama Bel. Itulah identitas. Pekerjaan, ada pak guru, ada petani, ada tukang becak, ada nelayan, tukang sayur. Asal daerah dengan suku, ada Jawa, ada Madura, ada Batak, Ambon, dan seterusnya. Juga kebiasaan. Nah, ternyata setiap orang itu mempunyai identitas. Setiap orang itu mempunyai identitas. Dari kita itu masing-masing punya identitas. Nah, ini adalah termasuk komponen identitas masyarakat. Setiap dari kita itu punya identitas yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari budayanya, bisa dilihat dari suku bangsanya, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Jawa, ada Madura. Bisa dilihat dari nama atau keluarganya. Bisa dilihat juga peran dalam masyarakat. Apa contohnya peran dalam masyarakat? Ada kiai misalnya. Terus ada orang yang biasa dimintai tolong ketika ada hajatan biar tidak hujan, atau biasa disebut tukang sarang. Nah, itu kan terkenal. Ada juga yang sekarang usung biasa itu membawa sound system yang suaranya menggelegar, tukang sound. Sound apa? Ya, itu masih identitas juga. Penggemar sound, penggemar wayang, penggemar dan lain-lainnya. Juga pekerjaan, ada petani, nelayan, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ada, ini contoh ya, ini contoh. Ada Bang Didik penjual cilok, ada Bang Didik penjual cilok di sini. Terus ada Bu Guru, ada Bu Alfi yang dulu di sekolah kita, di kelas kita. Ada Kak Hamdan, tukang becak. Terus ada Pak Tomo yang kegiatannya atau pekerjaannya menjadi nelayan. Nah, itu
contoh identitas di sekitar kita, di lingkungan kita. Dilihat dari pekerjaannya. Terus mengapa kita kok harus mengenali identitas? Kenapa? Supaya hidup rukun walau berbeda. Nah, biar kita rukun. Terus yang kedua apa? Belajar saling menghargai. Belajar saling menghargai, biarpun tidak sama, misalnya Afnan dengan Azwan berbeda, tapi harus menghargai, tidak boleh perbedaan dijadikan sarana untuk menjatuhkan atau menindas, tidak boleh. Misalnya karena Azwan lemah, Afnan kuat misalnya, kalau Azwan dibuat kalah-kalahan, dikerjain tiap hari, tidak boleh. Itu namanya tidak boleh. Terus selanjutnya apa? Bisa Bekerja sama. terus menumbuhkan Rasa persaudaraan. Ingat, kita walaupun berbeda tinggi badan, warna kulit, suku, asal, alamat, daerah, tapi kita semua adalah saudara. Apalagi kita satu kelas. Mas Kasimur, ayo duduknya yang baik, Mas Afnan. Harus, iya, nggak boleh, nggak boleh ganggu temannya. Hargai perbedaannya, hargai temannya. Di sini ingin belajar, ingin dapat ilmu pengetahuan, oke? Nah, sekarang Bapak punya kegiatan untuk kalian semua. Nanti kalian itu membentuk kelompok karena ini sudah terposisi dari masing-masing kelompok. Ini Bapak anggap ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti dari masing-masing kelompok Bapak beri tugas. Ada tugas buat kalian. Yang pertama adalah mencetak identitas orang sekitar. Nama, pekerjaan, atau asal dari ada contohnya dari Bapak kasih contoh. Setelah itu apa? Kalian diskusikan perbedaan dan persamaannya antara satu orang dan orang lain. Itu perbedaannya apa, persamaannya apa, nanti Bapak pandu. Setelah selesai kalian tulis itu, kalian ceritakan hasilnya di depan kelas. Baik, akan Bapak contohnya seperti ini. Kalian Bapak minta membuat cukup atau tabel identitas. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, ini saya Bapak kasih alat untuk menulisnya. Boleh. Loh, ini gambar ini apa? Kalau yang aja nggak apa-apa. Yang penting ada ini, ada nama, pekerjaan, asal, kebiasaan. Kemudian kalian lihat dengan
yang ada di sekitar kita. Nanti sebelum kalian Bapak minta untuk mempresentasikan hasil kerja ini di depan, ya. Nanti satu persatu dari masing-masing kelompok akan Bapak minta untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk melihat tayangan video. Nanti kalian amati juga, yang mana tayangan video ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, hari ini kita belajar pendidikan Pancasila dengan tema seru, yaitu identitas masyarakat di lingkungan tempat tinggalku. Siapkan semangat, duduk yang rapi, dan jangan lupa tersenyum ya. Untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi kami. Siapa? Oh ya, Mbak Diva dengan Mbak Intan. Jadi sekarang yang membacakan konsep perbedaan siapa? Ya. Garis anak Jawa Timur, kebiasaan memasak. Garis MUA Jawa Timur, cara membawa anak beraktivitas. Jawa Barat suka mencari anak yang nakal beraktivitas. Nyambut selama mengamankan dan memperhatikan caranya. Tujuan ibadah dari pemalu amanah dan kepercayaan. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua. Silakan. Ayo, lainnya disimak ini teman kalian dari kelompok dua.
Boleh dibaca perwakilannya saja satu misalnya. Ya, kawan-kawan itu. Misalnya Mbak Rika saja yang baca atau Mbak Dina saja yang baca atau terserah. Sekarang benar dari kelompok 4. Nama Pak kerjaan jualan cilok. Asal Papua kebiasaan main layangan. Leongan, petengit, kacang, nelayan, kang roti, bedan, kangkung tinggi, rajin jamaah, laki-laki, petani, Jawa Timur, rajin jamaah. Oke, siap pertanyaan itu. Kita dari tahu bahwasanya Allah itu maha luar biasa, banyak sekali perbedaan, banyak sekali identitas di umat kita. Namun itu bukan sarana agar kita saling menghina, saling mengolok, ya, nggak boleh. Kalau beda terus kita olok, kita hina, nggak boleh. Itu jangan jadikan sebagai alat untuk perpecahan. Tapi itulah anugerah yang patut kita syukuri, anugerah yang patut kita jadikan alat untuk saling. Bagaimana setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, perasaan kalian? Bagaimana? Kalau ada yang berbeda di lingkungan kalian, tonggone, saudaranya, temannya, apakah kalian akan berbuat jahat? Tidak. Apa yang akan kalian lakukan kalau punya teman yang berbeda? Yang kalian lakukan apa? Baik, gak boleh saling menghina, gak boleh saling menyakiti, mengolok apalagi, ya kan? Itu semua adalah karunia yang harus kita hargai. Nah, sebagai penutup, kalian akan Bapak kasih bekal. Ini adalah tugas individu yang kalian kerjakan. Coba lihat hasilnya. Baik, alhamdulillah. Ternyata kalian sudah bisa memahami apa itu identitas, apa itu perbedaan, dan apa yang harus kita lakukan ketika mempunyai teman yang berbeda. Jadi anakku, ingatlah selalu bahwasanya menjadi anak hebat itu berarti anak yang menyayangi temannya, tidak cuma kuat ototnya, tidak cuma besar badannya, tapi bisa membuat nyaman temannya, tidak menyakiti temannya, tidak mengganggu. Dan Bapak harap kalian di rumah bisa membedakan identitas-identitas yang ada di lingkungan rumah kalian. Mulai tetangga, di sana ada unsur-unsur Pak RT, ada unsur Pak Kampung, ada unsur Pak Ustadz, dan semacamnya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Silakan duduk yang rapi, ambil sikap sempurna. Nah, kedua kelas untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
sembarangan kalau menggunakan jalan. Salam buat orang tuanya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.